kita diminta kepada teman-teman untuk bersedia menjadi guru kelas 6 dan saya akan menjadi gurunya. Kita mulai ya. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Selamat sore, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Syukur ya kalau semuanya keadaannya baik. Nah, sebelum kita memulai masuk dalam pembelajaran kita, Ibu mau mengajak kita untuk berdoa dulu ya. Di sini Ibu tunjuk ya. Wila membawa kita dalam doa. Wila ada? Ada, Bu. Ya, Wila silakan memimpin kita berdoa. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di sore hari ini, alangkah baik berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya Wila. Nah, untuk membuat kita semakin semangat belajarnya, kita menyanyi dulu ya. Ayo, kita nyanyi dulu. Ibu mulai ya. Ada nggak suaranya anak-anak? Ibu, nggak ada suaranya, Bu. Oh, nggak ada suaranya ya? Tunggu ya. Nggak ada, Bu. Tunggu ya anak-anak. Ibu, earphone-nya dilepas aja, Bu. Adakah suaranya anak-anak? Sudah ada, Bu. Ada, Bu. Kok bisa gini tuh? Jadi kakak tidur lah. Aja.
Nah, gimana semuanya? Apakah sudah semangat? Sudah, Bu. Semangat, Bu. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan, apakah sudah peralatan belajarnya sudah disiapkan semuanya? Sudah, Bu. Oke, baik. Semuanya sudah hadir kan? Oke, Hadir kita semua, masuk ya Bu. di materi kita pada hari ini, hak sebagai warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sikap mempertahankan NKRI. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan kegiatan membaca tentang hak sebagai warga negara, siswa dapat menjelaskan hak sebagai warga negara Indonesia dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang ketentuan pasal-pasal, siswa dapat menuliskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia dengan tepat. 3. Dengan kegiatan menulis perilaku warga negara Indonesia, siswa dapat menuliskan perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dengan tepat. Nah, ada yang tahu tidak ini gambar sedang apa? Ada yang bisa jawab? Ini kegiatannya di dalam gambar ini sedang melakukan apa, anak-anak? Membatik, Bu. Iya, betul sekali. Ini adalah gambar ibu-ibu sedang membatik ya. Nah, melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Nah, apakah sebenarnya hak itu? Nah, kita masuk dalam materi ya. Nah, yang pertama, hak sebagai warga negara Indonesia. Ibu minta ya Wila untuk membacakannya. Wila ada? Ada, Bu. Ya, Wila, silakan dibaca ya. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini ada hak yang pertama. Ibu minta Sophia ya untuk membacakannya. Ya, Bu. Hak mendapat perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh oleh warga Indonesia, salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diartikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulisan atau penerbitan sudah. Oke, itu ya. Yang pertama itu hak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, hak yang kedua itu Ibu minta Windy ya untuk membacakannya. Windy ada Windy? Ya, Bu. 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK
itu menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sudah, Bu? Anak-anak itu hak yang kedua ya, hak atas pekerjaan dan pendidikan yang layak. Nah, hak yang ketiga itu Ibu minta tolong Rika ya untuk membacakannya. Baik, Bu. Yang ketiga, hak memperoleh pendidikan. Satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Rika. Nah, ini hak yang ketiga ya, hak memperoleh pendidikan. Kita lanjut ya. Ayo berdiskusi. Kalian tadi kan sudah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal berapakah saja yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia? Nah, sekarang Ibu minta kalian berdiskusi ya dengan teman kalian. Di sini Ibu akan membagikan kelompok. Dengar ya, kelompok pertama atau kelompok 1 itu ada Willa dan Windy. Ada Willa dan Windy. Kelompok 2 itu ada Sophia dan Putri. Kelompok 3 itu ada Rika dan Nur Halimah. Kelompok 1 menjawab dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 ya. Itu kelompok 1 Willa dan Windy. Kelompok 2 menjawab dari nomor 4 sampai nomor 6 itu Sophia dengan Putri. Yang menjawab nomor 7 sampai dengan 9 itu ada Rika dan Nur Halimah. Nah, di sini Ibu akan memberikan waktu kalian untuk mencari jawabannya itu 5 menit. Dipersilakan. Iya, apakah sudah ada yang mendapatkan jawabannya? Sudah, Bu. Kelompok 1. Oke, silakan dijawab ya. Baik. Untuk yang nomor 1 itu, Bu, mendapatkan perlindungan hukum. Ketentuan dalam Undang-Undang 1945 itu masuk dalam pasal 27 ayat 1. Untuk yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, itu masuk dalam pasal 27 ayat 2. Dan yang ketiga, ikut serta dalam upaya bela negara, itu masuk ke dalam pasal 27 ayat 3, Bu. Udah, Bu. Ya, terima kasih Wila. Ya, benar sekali. Kelompok selanjutnya. Bu, saya Bu, Ya, perwakilan Sophia. dari kelompok Putri dan Sophia. Yang keempat itu kemerdekaan, bersertifikat, dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran itu masuk dalam pasal 28E ayat 3. Yang kelima, kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menuntut agama dan kepercayaan masing-masing itu masuk pasal 28E ayat 1. Dan yang keenam, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara itu masuk pasal 30 ayat 1, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sophia. Terima kasih ya. Benar sekali jawabannya. Nah, kelompok selanjutnya. Saya, Bu, perwakilan dari kelompok 3. Ya, Rika. Nah, untuk silakan. nomor 7, baik, untuk nomor 7 itu mendapat pendidikan, itu masuk ke pasal 31 ayat 1. Yang ke-8, bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional, itu masuk ke dalam pasal 28C ayat 1. Dan yang nomor 9, memanfaatkan sumber daya alam, itu masuk ke dalam pasal 33 ayat 3, Bu. Oke, terima kasih ya Rika atas jawabannya. Benar sekali. Jadi itu
Kesembilan, hak-hak sebagai warga negara Indonesia dan ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada Ibu Mulia untuk kalian baca. Di sini Ibu minta kepada Bila ya untuk membacanya. Bila, Baik. bisa dibaca. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik. Secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa, ibu-ibu membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dan dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Melestarikan budaya Indonesia termaksud upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI, misalnya dengan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sudahkah perilakumu mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Bagaimanakah contoh perilaku tersebut? Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya Lila sudah membacakan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Nah, di sini Ibu akan menyediakan tugas lagi ya. Jadi dikerjakan secara kelompok lagi. Dan kelompoknya sama seperti tadi. Yang soal nomor 1 dijawab oleh kelompok nomor 1, yaitu Wila dan Budi. Soal nomor 2 dijawab oleh kelompok yang nomor 2 tadi, Sophia dengan Putri. Soal nomor 3 dijawab oleh kelompok 3, yaitu Rika dan Nurul. Nah, Ibu kasih kalian waktu 5 menit ya untuk mencari jawabannya. Oke. Saya Bu, perwakilan dari kelompok 1. Silakan Indi. Baik, nomor 1, cinta tanah air, perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Yang A itu melestarikan budaya bangsa, yang B menjaga kelestarian lingkungan, yang C rajin belajar. Sudah Bu. Terima kasih Indi ya, jawabannya benar sekali. Selanjutnya. Saya Bu, Putri Bu. Oke, silakan Putri. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab nomor 2, sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI, yaitu membina persatuan dan kesatuan. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI adalah yang pertama, berteman dengan siapa saja. Yang kedua, mau mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang ketiga, menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Oke, terima kasih ya Putri atas jawabannya, benar sekali. Kelompok selanjutnya. Saya Bu, dari perwakilan dari kelompok 3. Menjawab yang nomor 3, itu rela berkorban. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Yang pertama, itu bersedia menolong dengan tenaga. Yang kedua, bersedia menolong dengan pikiran.
Dan yang ketiga, bersedia menolong dengan harta. Oke, terima kasih Rika atas jawabannya. Nah, itu tadi ya, perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia, anak-anak sekalian. Nah, itu ya yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat ya untuk anak-anak sekalian. Jangan lupa nanti dipelajari lagi ya tentang pembelajaran hari ini anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, di sini Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya, yang pertama, dengan belajar pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, siswa dapat memahami isi dan pasal-pasal tersebut dengan benar. Yang kedua, dengan mempelajari tentang NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, siswa bisa tahu bagaimana perilaku yang mencerminkan cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sampai sini anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Syukur kalau anak-anak sekalian sudah mengerti ya tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tadi kan kita sudah memulai pembelajaran dengan berdoa, sekarang kita juga menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Di sini Ibu akan menunjuk Putri ya, mengajak kita untuk berdoa. Baik, Bu. Baik. Kita pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut keagamaan dan kita masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Sudah. Oke, terima kasih ya Putri. Nah, Ibu juga ingin mengingatkan ya, sekarang kita masih pandemi COVID-19, jadi kepada anak-anak sekalian untuk tetap menjaga kesehatannya di rumah ya. Jangan lupa kalau mau keluar harus memakai masker, harus cuci tangan, dan jangan berkumpul ya, supaya anak-anak sekalian tetap sehat. Selamat siang semuanya. Yang Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Oke, sudah Pril.